Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu lagi dalam channel yang sama. Kita lanjutkan kajian kita Qaumi Utuyan, yaitu kita masuk pada wahdah atau syu'bah yang ats-tsalitsatu wassittun, syu'bah yang ke-63. Mudah-mudahan ilmu kita manfaat dan kita mulai dengan bacaan Ummul Quran ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila silsilati masyayikhina wa khususan ila Syekh Imam An-Nawawi Al-Albani wa nafa'ana bihim wa bi ulumihim fid dharain amin. Al-Fatihah. Baik. Saya hari ini berada di kampus kita tercinta, di kampus UIN, tepatnya di samping gedung B. Di sebelah kiri adalah gedung Megawati Soekarno Putri, yang mana kondisi hari ini memang sangat sepi sekali ya, sangat sepi. Jadi ini kondisi di kampus kita hari ini, yaitu hari Sabtu tanggal 4 April 2020. Mudah-mudahan COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita kembali menjalani aktivitas kita secara normal. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa syu'batu tsalitsatu wassittun, utawi syu'bah yang ke-63 iku iyadatul marid, yaitu menjenguk orang sakit. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza 'ada sapa ar-rajulu, apabila menjenguk sapa ar-rajulu seseorang, al-maridha ing orang yang sakit, khadha maka menyelami sapa rajul fir rahmati ing dalam rahmat Allah. Fa idza qa'ada indahu, fa idza qa'ada maka apabila duduk sapa rajul indahu di samping al-marid, qarrat maka menetap apa rahmatnya Allah fihi di dalam orang laki-laki yang menjenguk, orang yang menjenguk tersebut. Wa qala idza 'ada al-muslimu akhahu, wa qala dan bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza 'ada apabila menjenguk sapa al-muslimu seorang muslim, akhahu ing saudara muslim yang lain, yaitu sesama muslim yang sedang sakit lalu dijenguk, auzara atau mengunjungi sapa muslim hu ing akhahu, qala Allah taala maka Allah menyatakan, Allah berfirman, Allah menyatakan, tibta sungguh beruntung kamu, wa taba mamsyaka dan bejo perjalananmu, wa tabawwa'ta manzilan fil jannah dan engkau berhak mengambil tempat di manzilan, satu tempat fil jannah di surga Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala dan bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tamamu iyadatil marid, utawi sempurnanya menjenguk orang yang sakit, iku an yadha'a yen toh meletakkan sapa ahadukum salah satu di antara kalian, yadahu ing tangannya, ala jabhatihi di atas batuknya orang yang sakit. Jadi kalau jenguk orang sakit yang bagus itu disentuh ini sambil mendoakan. Au ala yadihi atau di atas tangannya, jadi tangannya sambil dipijat begini. Ini sebuah bentuk perhatian yang luar biasa. Wayas aluhu, kemudian dia bertanya, kaifa huwa, bagaimana huwa keadaan dia, bagaimana keadaannya, ya. Watabamu tahiyatikum al-musafaha, dan utawi sempurnanya tahiyat kalian, ungkapan tahiyat kalian adalah iku al-musafaha, tadi disertai dengan bersalaman. Ini sudah kita bahas di dalam syu'bah yang sebelumnya. Para adik-adik mahasantri rahimakumullah, ini tentunya harus dilihat konteks sakitnya. Na'udzubillah. Kalau hari ini dalam konteks ada yang sakit kena COVID-19, maka memang protokolernya, aturannya ini tidak boleh dijenguk dan harus masuk di ruang isolasi. Maka ini kembali ke kaidah yang tadi, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Maka kita tidak usah memaksakan hadis ini. Ini saya harus datang ke kamarnya untuk memegang batuknya. Ini kalau dalam konteks sakit yang memang memungkinkan untuk dijenguk dan memungkinkan kita berada di sampingnya, lalu yang kita jenguk ini yang sakit ini sadar,
lalu kemudian kita doakan, kita tanya kabarnya bagaimana. Ini akan mengurangi beban orang yang sakit. Jangan sampai naudzubillah kita ini jenguk orang sakit, lalu setelah tanya kabar, gimana kabarnya? Saya sakitnya di sini. Lalu kita cerita begini, kemarin tetangga saya itu ada yang sakit begini, 2 hari kok kemudian meninggal. Ini jangan. Ini namanya tidak punya etika mengunjungi orang sakit. Lebih baik tidak usah menjenguk kalau ngomongnya tidak enak begitu. Ya, kan orang itu harus memberikan optimisme kepada yang sakit. Bagaimana menanamkan jiwa-jiwa optimis kepada orang yang sakit bahwa Allah akan menyembuhkan penyakitnya. Ini yang harus kita lakukan. Maka kalau itu yang terjadi, lalu orang yang setelah kita jenguk itu semakin optimis, lalu daya imunitasnya akan meningkat, maka insya Allah kita juga memberikan sumbangsih pahala yang luar biasa. Yang inilah yang dikatakan dalam hadis, Allah akan mengatakan kepada orang itu, tibta wa taba mamsyaka wa tabawwa'ta manzilan fil jannah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan-golongan itu yang ketika menjenguk orang sakit bisa menghibur, bisa memberikan rasa optimisme kepada orang yang sakit, sehingga orang yang sakit itu punya tekad untuk hidup, punya tekad untuk sembuh dan lain sebagainya. Karena tekad untuk sembuh itu luar biasa. Jangan sampai orang yang sakit itu semakin merasa lemah, lalu semakin menyerah, semakin merasa bahwa dirinya tidak berguna. Ini jangan sampai terjadi ketika kita menjenguk orang sakit. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.